Baik, selamat datang di Eduran Corner. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai plotting lagi. Tapi di sini kita ada plotting 3 dimensi. Nanti kita gunain command mesh grid, command mesh artinya command solve. Nah, jadi untuk lebih ringkasnya mungkin kita langsung aja ya. Kita langsung buka new script again. Oke. Jadi hari ini kita bakal bahas plotting 3 dimensi 3D ya. Oke. Plotting 3 dimensi menggunakan mesh, observe bisa gitu. Nah, untuk sementara kita gunain itu dulu ya. Plotting kita gunakan mesh dan solve. Oke, nah sebelum itu ini sebenarnya ada beberapa tahap yang perlu kalian ketahui dulu. Kita harus clear dulu di sini dalam pengertian matriks. Kita harus paham benar gimana cara, karena untuk memplotting sebuah data menjadi 3 dimensi itu penuh dengan matriks. Jadi kita harus paham bagaimana dari matriks kita bisa plotting ke 3 dimensi. Nah, untuk itu nanti saya akan berikan sedikit pembahasan mengenai matriks-matriks itu sendiri ataupun teori-teori dasar gitu yang berkenaan dengan bagaimana kita memplotting data menjadi 3 dimensi. Oke. Ini kita buat file dulu, namanya misalkan latihan 6 ya. Latihan 6.m. Oke. Ini kita save latihan 6.m gitu. Save. Oke, udah di save ya. Terus kita klik di sini. Ini VCLC. Oke, sebelum itu, nah seperti yang saya katakan tadi, nah kita akan bahas dulu mengenai teori lah, mengenai bagaimana cara kita memplotting data. Nah, jadi di sini misalkan kita punya ini X ini anggaplah suatu data ya. Misalnya kita punya data kita tuh dari X1 sampai XN. XN ini artinya nggak hingga gitu. Nah, sampai berapa gitu, sampai berapapun yang kalian mau. Ini X1 sampai XN. Artinya apa? Misalkan kalian punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai berapa gitu. Terus kalian punya data lagi. Data yang kedua misalkan. Ini punya data juga misalkan dari berapa misalkan. Datanya yang ganjil-ganjil misalkan 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan sebagainya sampai tak terhingga juga. Nah, ketika kalian punya data yang kita definisikan menjadi X, yang kita punya data juga YY. Nah, ini kita lakukan di sini menjadi sebuah matriks. Kita buat menjadi matriks misalkan 3x3 gitu. Nah, yang kita harus ingat yang M ini itu adalah kita definisikan sebagai kolomnya kan. Nah, yang M di sini kita definisikan sebagai baris. Nah, yang X, nah kita jadikan dia menjadi X1 sampai XN sampai tak terhingga. Nah, yang di bagian kolom, nah di sini X1 titik lagi. Artinya apa? Dia sama semua nilainya. Misalkan di sini 1. Di sini 1 sampai ke bawah itu 1 semua nilai. Nah, bedanya kalau dari sini ke sini, misalkan nilainya 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Sampai berapa gitu. Nah, yang di sini nilainya juga X1 yang diagonalnya ini sampai XN juga. Artinya apa? X1, 2, 3. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti mungkin kita bakal coba praktekin ya di MATLAB. Nah, yang Y juga seperti itu. Nah, yang M ini kita jadikan dia dalam bentuk baris kan. Jadi Y1 sama semua ya bagian barisnya itu. Nah, dari sini Y1 menuju yang di sini ke kolomnya ini beda-beda. Jadi yang kita punya 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya
kalau kita sudah punya data ini, data x, data y, terus kita buat dia menjadi matriks dari x ini, dari ini kita jadikan ke sini, terus yang ini kita jadikan ke sini. Oke, terus kita setelahnya apa? Setelahnya misalnya kita punya fungsi f, kita punya fungsi x, y. Fungsi x, y kita itu bernilai apa? Epsilon min x kuadrat min y kuadrat. Nah, kalau kita punya fungsi ini, terus kita lakukanlah tuh. Misal kita plotting, kita drive dia menjadi sebuah data z misalkan. Z ini include sama fungsi x, y. Nah, sehingga datanya menjadi f x1, y1. Nah, di sini kan. Nah, kita lihat di sini x1, y1. Kita perhatikan x1, y1. Nah, dari sini menuju ke arah ke kanan, yang berbeda tuh apanya? X-nya, nilai X-nya. Di sini x1, di sini xn. Nah, misalkan di sini nilainya 1, misalkan fx1 y1. Nah, nilai y-nya itu tetap, x-nya yang berubah setiap barisnya. Nah, kalau untuk yang dari segi kolom, nilai x-nya tetap, y-nya yang berubah, yaitu y-nya yang berubah. Nah, dan bagian yang diagonal nilainya semuanya berubah. X1-nya berubah, x-nya berubah, dan y-nya juga berubah. Nah, artinya apa? Nah, itu tadi sekilas ya mengenai bagaimana kita mengenal data sehingga kita bisa plotting menjadi dia 3 dimensi nanti. Oke, coba kita contohkan ya untuk lebih untuk lebih ringkasnya lagi. Nah, di sini misalkan kita punya Nah, misal kita punya datanya tuh xx ya, kita samain aja. Xx sama dengan min 2 misalkan ya. Min 2 sampai berapa? Sampai 2 misalkan. Terus kita pengen jaraknya tuh berapa? Jarak antar datanya itu misalkan 0,2. Nah, gitu. Itu kan. Terus y-nya sama dengan min misalkan 1,4 sampai berapa? 1,6 misalkan, atau 1,4 juga. 4 ini min. Oke, kita spasinya berapa maunya? 0,2 juga. Oke. 0,2. Oke. Nah, kita save. Nah, udah dapat tuh. Nah, jadi x-nya itu min 2 0,2. Oke, pas. Oke, udah. Nah, kita pengen buat lagi, misalkan kita pengen yang ini kan sudah nih, ini datanya nih, ini data kita coba lihat datanya. Nah, ini kan min 2 di sini sampai 2 gitu. Nah, tiap tiap data itu selisihnya 0,2. Jadi kita punya baris kan. Nah, kita punya satu baris. Nah, sama seperti yang ini tadi. Nah, kita definisikan dulu maunya berapa gitu. Jadi kita punya satu baris gitu. Sama halnya dengan yang data y-nya juga seperti itu. Nah, itu kita punya satu baris juga. Sama kan. Nah, setelah itu baru kita lakukan langkah selanjutnya. Kita buat data yang ini, data 2 ini menjadi seperti matriks gini. Matriks yang seperti ini. Oke, kita coba buat ya. Oke, xx, terus
X Y. Nah, sama dengan kita gunakan command mesh grid. Nah, gitu. Mesh grid dari mana? Dari XX, Y kan, mesh grid XS, Y. Oke. Nah, gitu. Nah, coba kita lihat datanya. Nah, gitu kan udah dapat dia nih. Nih. Jadi kita punya data. Nah, tadi kan kita hanya punya data X sama Y. Nah, sekarang kita punya data X, kita punya data Y gitu. Nah, coba kita lihat datanya. Jadi sama. Tahu kalau tadi kan data XX-nya itu matriks apa, ada vektor barisnya itu ada berapa? Ada 21 kan? Vektor maksudnya dia punya satu baris, ada berapa kolom? Nah, ada 21 kolom. Nah, sedangkan yang YY dia ada 15 kolom. Nah, terus ketika kita lakukan menggunakan mesh grid, command mesh grid, kita dapatlah nilai yang nilai X, Y. Nah, seperti yang ini tadi kan. Dari kita punya data ini, data 2 ini, terus kita buat matriks jadi yang seperti ini. Dan matriksnya itu sama, X, Y itu sama. Matriksnya berapa kalau di sini? Matriksnya 15 kali 21. X-nya 15, Y-nya 15, 21 juga. Nah, ini matriksnya. Jadi datanya sama semua kan? Nih, coba kita lihat di sini. Nah, oke, kita kecilin ini. Coba kita kecilin. Nah, tuh. Coba lihat di sini nilainya. Coba kita perhatiin ya. Untuk nilai X saja ya, kita sebagai pembuktian ya. Nilai X-nya, coba lihat di sini. Nilai X-nya sama semua bagian yang di sini. Bagian yang di sini X1 sama semua nilainya, pasti sama. Nah, coba kita lihat di kolom yang di kolom yang pertama dia sama semua nilainya. Nah, nilai sama semua. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan nilai sama semua, sama. Tiap kolomnya sama semua. Tapi beda halnya ketika kita melihatnya di bagian baris. Di bagian baris sampai pasti beda-beda tuh. Nah, sampai menuju nilai tertentu gitu, nilai yang kita inginkan. Nah, diagonalnya juga seperti itu. Diagonalnya juga kan nggak sama. 0, 0, 0, nah sama gitu. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai seterusnya. Jadi kan apa yang kita lakukan itu sama persis dengan teori yang diberikan tadi. Oke? Paham ya? Oke, selanjutnya setelah X, Y kita sudah jadiin, jadi intinya dari mesh grid ini kita pengen buat X, Y, kita pengen buat matriksnya gitu. Kita buat matriks X sama matriks Y-nya. Nah, setelah kita buat matriks, nah, langkah selanjutnya apa? Kita mendefinisikan suatu nilai Z. Nilai Z itu apa? Fungsi tadi, kita punya fungsi ini. Kita punya fungsi ini. Terus dari fungsi ini kita pengen jadiin dia bentuknya matriks juga, matriks Z. Matriks Z itu apa? Matriks yang yang terdiri atas fungsi X, Y. Nah, fungsi X, Y itu yang meliputi nilainya epsilon min X kuadrat min Y kuadrat gitu. Oke, coba kita coba. Z sama dengan ini ya, eksponensial. Nih kita buat min nah ini ya, dikali oke, 2 kan min X kuadrat. Oke, kita tambahin. Oke, ini kenapa ditambahin ya, nanti saya jelasin. Oke, kita kurung lagi kayaknya. Nah, oke, jadi min ini kan tadi fungsi kita apa? Min X kuadrat, epsilon min X kuadrat min Y kuadrat. Oke, terus di sini kenapa ada positif? Nah, karena kita taruh atau kita letakkan di sini tanda negatif di luarnya. Jadi kan kalau kita kaliin dia sama aja. Eksponensial
Ini bukan epsilon, eksponensial maksudnya tadi itu. Eksponensial min x kuadrat tambah y kuadrat. Oke. Jadi min x kuadrat, min kali plus, jadi min aja, sama aja berarti kan. Oke, kita selesaikan. Coba kita run. Oke. Nah, ini kan jadi dia. Nah, sama kan matriksnya min 15 kali 2, tapi beda halnya matriks yang Z ini nilainya adalah sudah kita lakukan perhitungan menggunakan eksponensial min x kuadrat tambah maksudnya min eksponensial min x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini hasilnya seperti itu. Nah, setelah itu kita barulah kita plotting menjadi 3 dimensi. Coba kita plotting mesh pakai command mesh. Misalkan x, y, z. Nah, gitu. Plotting. Save. Taram. Oke. Nah, jadi kan. Nah, ini adalah contoh dari. Nah, tuh, kelihatan kan? Ini contohnya ya. Jadi kalau mesh, nah jadi dia 3 dimensi kayak gitu. Nah, tuh. Kalau tuh itu bisa kan? Tuh, kalau kita mau. Jadi kelihatan ya. Nah, tuh. Dia bagian yang di sini artinya apa? Bagian yang misalkan orange, kuning ya, maksudnya yang gambarnya kuning ini, garis-garis kuning ini artinya apa? Dia nilainya semakin meningkat gitu. Terjadi maksudnya apa? Dari sini, misalkan dari sini kita ngelihatnya tuh, nah, menuju ke arah sini dia semakin meningkat gitu. Sama hal. Jadi dia kayak seperti itu ya, gunung gitu. Nah, meningkat gitu kan. Oke. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini gunakan menu mesh ya, command mesh gitu. Nah, terus gimana caranya kalau kita gunain yang lain, pakai serve tadi? Nah, bedanya apa? Coba kita lihat bedanya. Ini figure 1 kita buat kayak gini. Terus oke. Figure 2-nya kita buat menjadi serve. Oke, kita serve di sini. Kita run. Nah, gitu kan. Kelihatan bedanya kan? Tuh. Nah, jadi kalau gunain mesh, dia ibaratnya itu dia hanya berupa garis-garis aja. Tengah-tengahnya ini kan putih tuh, tengah-tengah bagian sini kan putih, dia enggak ini. Tapi kalau serve dia tuh diwarnain juga lah, intinya gitu untuk memahaminya tuh. Jadi secara visual kelihatan bedanya seperti itu. Jadi kalau kalian pengen ngelihat sebatas 3D-nya doang yang udah gitu pakai gunain mesh sudah cukup. Tapi kalau pengen lihat yang lebih bagus lagi kan pakai serve gitu. Pakai menu serve. Oke. Nah, itu untuk yang mesh sama serve. Jadi gampang ya. Jadi kalau jadi nggak hanya kita paham gimana gunain command serve atau command mesh, kita juga paham bagaimana kita mendefinisikan data-datanya itu tadi. Kita punya data, terus kita paham bagaimana caranya kita untuk ngolah data itu agar dia bisa diplot gitu. Kita paham data-datanya itu seperti apa gitu. Nah, jadi setiap stepnya itu kita paham seperti itu. Oke, ini contoh sederhananya aja gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya itu mungkin ini ya,
Kalau tadi kan ini sudah apa namanya nih. Nah ini kan belum ada color barnya nih. Nah kita pengen munculin color barnya juga, coba. Nah coba kita munculin dia color bar. Ini yang meshnya kita matiin aja dulu, nggak apa-apa rasanya ya. Kita buat color bar, misalkan color bar gitu. Nah, color bar. Nah gitu, udah muncul kan dia color bar. Nah ini ini muncul, artinya apa? Semakin nilai semakin warnanya itu mendekati kuning, artinya dia nilainya satu gitu. Artinya semakin kuning nilainya itu berarti nilainya positif gitu, semakin positif begitu. Nilai positif semua kayaknya. Artinya apa? Semakin meningkat lah nilainya itu gitu. Nah ini kan kalau ini nih kalau kita lihat seperti ini, kalau kalian perhatiin ya, ini kan seperti kalau kalian belajar tentang slip distribution contohnya seperti gempa bumi. Nah ini kita pengen mengetahui berapa besar slipnya, distribusinya itu. Nah bagian di sini artinya apa? Dia pecahnya itu besar gitu, sebesar 1. Berapa pecahnya? Sebesar 1 gitu, tengah-tengahnya gitu. Ini contohnya ya, maksud contohnya aja gitu. Nah kalau divisualisasikan kan, jadi seperti ini begitu ya. Paham ya? Paham lah ya gitu. Menarik kan? Jadi seperti ini kalau dia dalam bentuk kita visualisasi jadi 2 dimensi. Oke, paham? Terus kita menanya, Bang, kira-kira ini bisa nggak warnanya diubah gitu? Nggak, warnanya kan warnanya default kan. Kita pengen beda gitu warnanya, kita pengen yang lain gitu, bisa gitu kan. Coba kita misalkan pakai command itu namanya color map. Nah gitu, kita pengen define sendiri color map gitu. Misalkan kalau belum tahu, tinggal kalian di sini aja help itu kan color map gitu. Nah nih muncul semua dia. Ini kalian naikkan. Nah tuh, jadi kalian mau apa misalkan. Oke, color mapnya Oke. Nah misalkan kalian ini ada sebenarnya itu color map, misalkan kalian pengen hot gitu. Oke, kita coba ya. Nah gitu, jadi beda kan dia gitu, color map. Ada lagi yang kalau itu coba yang jet. Coba jet. Nah ini yang jet, dia beda-beda. Terus gimana ya? Nah di sini nah kalau color map itu, kalau nggak salah. Nah jadi ada banyak dia tuh. Nah tuh di sini. Jadi ada autumn, ban, color cube, cool, flag, gray, hot. Banyak di sini kan. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Nih autumn kayak gini bentuknya. Gitu. Tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kalian pengennya yang mana. Ini yang gray. Coba kita gray ya. Nah itu jadi kayak gitu dia. Kayak paham ya. Nah itu untuk bagaimana kalian memplotting data menjadi 3 dimensi menggunakan command mesh ataupun surf gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan drop aja pertanyaannya di kolom komentar gitu kan. Nah nanti kita bisa diskusi di sana. Oke.
Mungkin dari saya itu aja. Oke, see you on the next video.